Film The Marvels alami pembukaan terburuk. Efek Marvel diboikot karena pro-Israel. Film ini mengalami pembukaan akhir pekan terburuk sepanjang sejarah Marvel Cinematic Universe atau MCU, terutama di negara-negara Muslim. Orang enggan pergi ke bioskop karena adanya pro dan kontra terkait konflik Israel-Palestina. Pembukaan yang kurang menggembirakan ini diyakini memiliki kaitan dengan boikot yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang mendukung Palestina. Adanya dukungan yang dianggap pro-Israel membuat sebagian penonton enggan untuk menontonnya sebagai bentuk protes. Konflik antara Israel dan Palestina telah lama menjadi isu sensitif di dunia internasional, termasuk di negara-negara Muslim. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa terpanggil untuk melakukan tindakan boikot terhadap produk atau acara yang dianggap mendukung pihak yang mereka anggap bersalah dalam konflik tersebut. Dalam hal ini, The Marvels menjadi salah satu produk dari boikot tersebut. Penonton yang sebelumnya antusias menonton film ini memilih untuk tidak pergi ke bioskop sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. The Marvels menghadapi pembukaan pendapatan terburuk dalam sejarah MCU. Film ini menghadapi kenyataan pahit dengan menerima pendapatan terburuk sepanjang sejarah MCU dengan hanya menghasilkan 738 miliar di Amerika Serikat selama akhir pekan debutnya. Pembukaan yang kurang menggembirakan ini mengejutkan banyak pihak yang telah mengantisipasi keberhasilan dan popularitas film ini. Sebagai bagian dari franchise MCU yang telah membangun basis penggemar yang kuat, harapannya adalah The Marvels akan menyamai atau bahkan melampaui kesuksesan film-film sebelumnya. Namun, kenyataannya yang dihadapi adalah berbeda, bahwa The Marvels tidak mampu mencapai pendapatan yang diharapkan. Film ini menghasilkan pendapatan yang angkanya jauh di bawah ekspektasi dan menjadikannya pembukaan film superhero terburuk dalam sejarah MCU. The Marvels ditargetkan pendapatan dalam prediksi awal akan meraup antara 75 hingga 80 juta dolar Amerika Serikat secara global. The Marvels ternyata hanya mengumpulkan 63 juta dolar, menjadikannya pendapatan yang diperoleh film The Marvels ternyata lebih rendah dari prediksi awal yang telah dibuat. Harapan para pengamat dan pecinta film bahwa film ini akan sukses menghasilkan pendapatan yang tinggi, namun kenyataannya adalah bahwa film ini tidak mencapai angka yang diharapkan. Tanggapan penilaian terhadap kualitas film The Marvels terbagi di antara para pengamat dan penonton. Para pengamat memberikan penilaian yang cukup rendah dengan hanya memberikan film ini skor 62% di situs ulasan film Rotten Tomatoes. Mereka mungkin merasa bahwa film ini tidak memenuhi harapan mereka dalam hal cerita, pengembangan karakter, atau elemen sinematografi. Namun, tidak untuk para penonton. Tampaknya mereka memiliki pandangan yang berbeda. Mereka memberikan nilai lebih positif kepada film ini dengan memberikan skor 85% di Rotten Tomatoes. Hal ini menunjukkan bahwa penonton menerima film The Marvels dengan baik, lebih baik daripada kritikus, dan menikmati pengalaman menontonnya. Meskipun demikian, Disney masih menghadapi tantangan dalam menarik penonton ke bioskop untuk menonton film MCU ke-33 ini. Marvel Cinematic Universe atau MCU telah menjadi bagian dari naungan Disney. Namun, Disney sendiri telah masuk dalam daftar boikot dunia karena mengumumkan memberikan bantuan kepada Israel sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau 31,3 miliar rupiah. Hal ini tentu saja membuat Disney dianggap mendukung genosida yang sedang terjadi di Gaza, Palestina oleh Israel. Dengan memberikan dana bantuan kepada Israel, Disney dipandang memilih berpihak kepada Israel dan berseberangan dengan Palestina.
Keputusan Disney untuk memberikan bantuan kepada Israel telah menimbulkan kontroversi yang signifikan. Konflik antara Israel dan Palestina telah lama menjadi sumber ketegangan dan berlangsung di dunia internasional. Banyak pihak yang menganggap bahwa tindakan Israel di Gaza sebagai genosida atau tindakan kekerasan yang tidak manusiawi terhadap warga sipil Palestina. Boykot terhadap Disney adalah salah satu bentuk protes terhadap bantuan yang diberikan kepada Israel. Banyak kelompok aktivis dan masyarakat yang percaya bahwa dengan memberikan bantuan tersebut, Disney secara tidak langsung mendukung tindakan Israel yang dianggap sebagai hak asasi manusia pelanggaran berat. Hingga hari awal pemutaran film The Marvels, korban total yang meninggal di Gaza mencapai 11.078 orang, termasuk 4.609 anak-anak dan 3.100 perempuan. Situasi ini menggambarkan tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rata-rata seorang anak di Gaza terbunuh setiap 10 menit. Ibu hamil terpaksa melahirkan dalam operasi cesar tanpa anestesi dan bayi prematur terpaksa hidup tanpa bantuan alat apapun. Konflik yang terjadi di Gaza telah menyebabkan penderitaan yang tidak terbayangkan bagi warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan. Angka korban yang meningkat setiap harinya mencerminkan dampak yang menghancurkan dan tragis dari konflik ini. Anak-anak menjadi korban yang paling rentan kehilangan nyawa mereka dalam jumlah yang mengerikan. Para ibu hamil terpaksa melahirkan dalam kondisi yang sulit tanpa dukungan medis yang memadai. Bayi prematur terpaksa bertahan hidup tanpa peralatan bantu yang seharusnya tersedia. Konflik perang antara Israel dan Palestina telah melahirkan gerakan boikot terhadap produk-produk Israel dan produk dari negara-negara yang mendukungnya. Dalam konteks ini, produk dari Marvel Cinematic Universe atau MCU juga terkena dampaknya. Banyak orang memilih untuk menonton film MCU secara gratis daripada mengeluarkan uang mereka untuk pergi ke bioskop, di mana keuntungan tersebut akhirnya akan masuk ke MCU dan Disney yang kemudian dijadikan dana untuk mendukung Israel. Gerakan boykot menjadi salah satu bentuk protes dari masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan dan tindakan Israel dalam konflik tersebut. Masyarakat yang mendukung gerakan ini memilih untuk tidak membeli atau mengkonsumsi produk-produk yang berasal dari Israel atau negara-negara yang mendukungnya sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Dalam hal ini, produk dari MCU juga ikut terkena imbasnya. Beberapa penonton memilih untuk menonton film MCU secara ilegal atau mencari alternatif tontonan gratis sebagai bentuk protes terhadap dukungan finansial yang diberikan MCU untuk Disney kepada Israel.